Baik, kawan-kawan, kita akan bicarakan lebih mendalam lagi tentang persamaan kuadrat. Untuk kali ini yang kita bicarakan adalah mengenai dasar-dasar dari persamaan kuadrat bagian yang pertama. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Kita akan bahas di channel Ilmu Matematika semua mengenai persamaan kuadrat secara tuntas. Oke. Yang pertama kita lihat mengenai pengertian persamaan kuadrat. Ya, kalau ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Berarti pangkat tertinggi dalam persamaan tersebut adalah berpangkat 2. Dengan diketahui bahwa a, b, c adalah elemen bilangan real dengan a tidak sama dengan 0. Kenapa dibatasi a tidak sama dengan 0? Karena a-nya 0. Berarti 0 kali suatu bilangan itu hasilnya 0. Sehingga kita dapat hanya bx tambah c sama dengan 0. Dan itu bukan persamaan kuadrat. Oke, itu adalah persamaan linear ya, dalam bentuk b dan c. Nah, jadi ini harus diingat selalu. Karena dia persamaan kuadrat, maka dia akan memiliki dua akar, yaitu x1 dan x2. Ya, jadi kalau ini kita faktorkan, persamaan ini kita faktorkan, maka dia akan memiliki dua akar, yaitu x1 dan x2. Nah, artinya apa? Artinya adalah kalau x1 kita substitusikan ke persamaan ini, kita dapat ax1 kuadrat tambah bx1 tambah c sama dengan 0. Nah, kalau X1 ini kan nanti angka ya. Dan ABC juga angka. Nah, jadi yang di kiri sama dengan yang di kanan. Selanjutnya kalau misalnya X2 juga kita substitusikan ke persamaan ini, maka kita dapat AX2 kuadrat tambah BX2 tambah C sama dengan 0. Nah, jadi itu pengertian dari persamaan kuadrat dan juga pengertian daripada akar persamaan kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ada 3 metode yang biasa dipakai. Kita akan bahas satu persatu, yaitu dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Ketiga metode ini biasa dipakai. Ya. Ada yang mudah difaktorkan, ada yang sulit. Bisa diselesaikan kalau sulit dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Atau melengkapkan kuadrat sempurna juga kita kesulitan, maka kita pakai aja rumus ABC. Jadi hasilnya nanti akan sama. Sebagai contohnya, kalau misalnya tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita awali dengan cara memfaktorkan. Kalau ini difaktorkan, maka kita cari, kita dapat x tambah 4 kali x kurang tambah 2 sama dengan 0. Maka dari sini kita dapat x tambah 4 sama dengan 0. Berarti kalau ini pindah ke kanan, berarti x-nya sama dengan minus 4. Dan kalau dari sini kita cari x tambah 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan minus 2. Jadi ada dua penyelesaiannya itu, yaitu x sama dengan minus 2 dan x sama dengan minus 4. Kalau kita coba masukkan x sama dengan minus 2 kemarin, minus 2 pangkat 2, 4 ya. Minus 2 kali 6, minus 12. Jadi minus 4 tambah 8, 12 kurang 12 tadi sama dengan 0. Kalau kita masukkan misalnya x sama dengan minus 4. Minus 4 pangkat 2, 16. Tambah 8, 24. 6 kali minus 4 sama dengan minus 24. Jadi hasilnya sama dengan 0. Nah, itu pengertiannya udah. Kita lihat dengan menggunakan kuadrat sempurna. Ini dia. Jadi pertama, kita pindahkan yang konstantanya ke sebelah kanan menjadi x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan, kita tambahkan kiri dan kanan setengah dari kuadrat
setengah dari B-nya ini ya. Berarti kita dapatkan X kuadrat tambah 6X tambah 3 kuadrat sama dengan minus 8 tambah 3 kuadrat. Nah, lalu yang ini kita bisa ubah menjadi X tambah 3 pangkat 2 sama dengan, kalau 3 pangkat 2 sama dengan 9, kurang 8 sama dengan 1. Lalu akarkan kiri kanan, sehingga kita peroleh X tambah 3 sama dengan akar 1. Akar 1 itu bisa sama dengan 1, bisa minus 1. Kalau kita ambil yang positifnya, berarti kita dapatkan X tambah 3 sama dengan 1. Kalau kita pindahkan ke kanan, berarti X-nya sama dengan 1 kurang 3. Berarti kita dapat X-nya sama dengan minus 2. Kalau kita ambil yang negatifnya, berarti menjadi X tambah 3 sama dengan min 1. Kalau kita pindahkan ke kanan, berarti X sama dengan min 1 kurang 3. Berarti X-nya sama dengan minus 4. Jadi hasilnya sama dengan yang tadi, yang kita dapatkan pertama. Metode yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Ini tadi soalnya X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Berarti pada bentuk umum persamaan kuadrat yang tadi, kita dapatkan bahwa A-nya sama dengan 1. A itu adalah koefisien X pangkat 2. B itu adalah koefisien X pangkat 1, kemudian C itu adalah koefisien X pangkat 0. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 8. Lalu kita masukkan ke rumus, kalau ini tadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, A-nya tadi udah dapat 1, B-nya 6, C-nya 8. Kita tinggal masukkan ke rumus ini. Sehingga kita dapatkan X12 sama dengan B-nya tadi 6, berarti minus 6 plus minus 6 pangkat 2 kurang 4 kali A-nya tadi 1, kemudian C-nya 8 per 2 kali 1. Lalu kalau 6 pangkat 2 itu sama dengan 36 ya. 4 kali 1 kali 8 minus 32. Sehingga kita dapatkan minus 6 plus minus akar 36 kurang 32. 36 kurang 32 itu sama dengan 4. Berarti X12 sama dengan minus 6 plus minus akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2 ya. Berarti kita dapat minus 6 plus minus 2 per 2. Kalau sama-sama dibagi, kalau ini dibagi 2 minus 3, kalau ini dibagi 2 1 ya. Sehingga kita dapatkan X12 sama dengan minus 3 plus minus 1. Nah, kalau kita ambil yang positifnya, berarti minus 3 tambah 1 sama dengan minus 2. Sedangkan kalau kita ambil yang negatifnya, berarti X2 sama dengan minus 3 kurang 1 sama dengan minus 4. Jadi dengan cara yang manapun kita pakai untuk menyelesaikan persamaan ini, atau menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, apakah dengan menggunakan memfaktorkan, apakah menggunakan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC, hasilnya sama saja. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.